Coba bayangin, nggak akan ada perang dunia pertama kalau misalnya supir pangeran Austria-Hungaria nggak salah belok. Dan coba bayangin juga, nggak akan ada negara Amerika Serikat kalau misalnya Christopher Columbus itu nggak salah perhitungan dalam perjalanannya dia. Dan yang lain lagi, coba bayangin kalau misalnya pejabat Jerman Timur itu nggak salah ngomong. Mungkin saat ini Jerman masih kebelah jadi dua negara. Tapi sebelumnya, please subscribe dulu, kita lihat sama-sama seberapa jauh channel ini bisa berkembang dengan dukungan kalian. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke cerita pertama. Perang Dunia Pertama ternyata cuma disebabin supir pangeran Austria-Hungaria yang salah belok. Gimana ceritanya kawan? Ini dia kesalahan tidak disengaja yang merubah dunia yang pertama. Jadi gini, dulu Bosnia itu punyanya Kekaisaran Ottoman. Tapi waktu kekuatan Ottoman mulai melemah, Bosnia ini dicaplok sama Kekaisaran Austria-Hungaria. Nah, masalahnya penduduk Bosnia itu tuh banyaknya adalah etnis Serbia. Dan ditambah lagi waktu itu tuh orang Serbia lagi semangat-semangatnya pengen nyatuin semua orang Serbia ke dalam satu negara. Nah, makanya begitu Kekaisaran Austria-Hungaria ini ngambil wilayah Bosnia, banyak orang Serbia yang nggak terima. Kenapa? Karena mereka ini ngerasa tanahnya ini direbut. Mulailah kelompok nasionalis yang pengen ngelawan Austria, termasuk kelompok rahasia yang disebut Black Hand. Tahun 1914, pewaris tahta Austria-Hungaria atau Pangeran Franz Ferdinand itu datang ke Sarajevo, ibu kotanya Bosnia. Nah, buat orang Bosnia itu kan kayak penjajah datang ke tanah yang bukan miliknya sendiri. Makanya beberapa di antara mereka ini marah. Nah, di hari pangeran itu datang, anggota kelompok Black Hand itu nyoba ngelempar granat ke mobil pangeran. Untungnya granat itu mental, tapi itu tuh ngeledakin mobil pengawal di belakangnya. Pangeran Franz Ferdinand sih aman ya waktu itu ya, tapi di hari berikutnya beliau ini kepengen ngejenguk pengawalnya yang kemarin kena bom. Nah, ketika dia pengen ngejenguk pengawalnya, sopirnya ini salah belok. Wajar lah, gak ono maps waktu itu kan kawan. Nah, sayangnya di jalan yang salah itu ada Gavrilo Princip, orang Black Hand yang kelompoknya kemarin ini coba untuk membunuh pangeran. Awalnya dia cuma ngopi aja di itu, tapi kok pangeran ini makin mendekat dan tiba-tiba ketika mendekat dia bawa pistol kan. Nah, gara-gara itu Austria-Hungaria ini marah besar sama Serbia. Mereka minta bantuan dari Jerman. Man, Jerman bisa bantu kita nggak? Ngapain Tri, Austria? Pangeran kita ditembak, kita mau bantai Serbia sekarang. Sedangkan Serbia itu minta bantuan ke Rusia dan Perancis. Nah, dari situ beberapa minggu kemudian semua negara di Eropa itu ikut terseret perang. Dan itulah titik dimana perang dunia dimulai. Tembok Berlin ternyata itu runtuh karena pejabatnya lupa hasil rapat. Gimana ceritanya kawan? Waktu itu Günther Schabowski itu baru aja ditunjuk jadi juru bicara pemerintah Jerman Timur, negara komunis yang waktu itu berdiri di bawah pengaruh Uni Soviet. Waktu itu pemerintah Jerman itu tuh lagi rapat, bahas rencana melonggarkan peraturan perjalanan ke Jerman Barat. Tapi hasil rapat ini tuh belum resmi ya untuk dipublikasikan. Rencananya baru akan diumumkan beberapa hari kemudian setelah prosedur politiknya ini selesai. Nah, apesnya waktu malam itu Schabowski ini harus menghadiri konferensi pers langsung di televisi. Di depan para jurnalis dia nyebutin soal izin perjalanan ke Jerman Barat. Padahal topik ini sebenarnya masih rahasia dan maksud izin perjalanan ini ya ini cuma jalan-jalan biasa, bukan buka gerbang. Atas hal tersebut, seorang wartawan tanyalah lebih dalam gitu. Schabowski, kapan peraturan ini akan berlaku? Schabowski kaget dan ngacak-ngacak tumpukan kertas yang ada di depannya. Seolah-olah dia mau buka notulensi rapat, tapi nggak ada tuh jawabannya. Nggak tahu dia harus jawab apa tuh. Tapi ya masa orang habis rapat kok jawabannya terus terang saya tidak diberitahu, saya terus terang tidak tahu, dan saya bertanya-tanya kenapa saya tidak diberitahu. Masa mau jawab kayak gitu? Orang tadi habis ikut rapat kok malah jawabannya kayak gitu, kan nggak sangat-sangat tidak memuaskan gitu kan. Akhirnya Schabowski itu nyeletuk aja. Sejauh yang saya tahu sambil buka notulensi itu dia jawab segera. Cuman satu kata segera itu yang menjadi banyak tafsiran dari banyak orang. Buat warga Jerman Timur yang nonton berita itu tuh langsung berpikir,
gerbang sudah dibuka. Kita akan nyebrang ke Jeron Barat segera, sekarang juga. Malam itu ribuan orang tuh langsung turun ke pos perbatasan. Nah penjaganya ini bingung, iki nyapo rek? Wong mereka ini nggak dapat perintah dari atasan mereka. Tapi kok tiba-tiba massa ini makin banyak, dan suaranya tuh makin keras gitu. Akhirnya sekitar jam setengah 12 malam 9 November 1989, tanpa komando dari siapapun, gerbang perbatasan Berlin ini dibuka. Orang-orang dari timur dan barat ini berpelukan, bersorak, dan manjak tembok. Ada juga yang ngancurin tembok, dan dalam waktu semalam, tembok Berlin yang merupakan simbol perang dingin itu runtuh. Ada yang bilang Schabowski ini cuma salah ngomong, tapi banyak juga yang percaya dia itu pinter, dia tahu apa yang dia lakuin. Apapun itu alasannya, satu kata segera itu yang menghancurkan tembok Berlin Timur. Kalau di Jerman gini, pejabatnya blunder, bikin rakyatnya happy ya. Tapi kalau di Konoha, pejabatnya blunder mulu, tapi isi sendiri di kolom komentar. Tahukah kamu ternyata Amerika kirim 2 bom ke Jepang yang hasilnya bisa memerdekakan Indonesia itu tuh cuman karena salah translate. Gimana ceritanya kawan? Jadi pada pertengahan 1945 Jepang ini sudah kehilangan hampir semua armada lautnya dan produksi industri ini hancur karena blokade laut dan pengeboman bergilir oleh sekutu. Kota-kota besar itu diluluh lantakan oleh serangan udara, pasokan bahan bakar dan pangan ini juga semakin menipis. Tentara di Asia ini juga makin kewalahan dengan sekutu. Pulau-pulau Jepang yang awalnya dikuasai Jepang itu juga banyak yang sudah mulai direbut sama sekutu juga. Di sisi lain, sekutu ini mengeluarkan ultimatum keras ke Jepang lewat radio. Jepang, nyerah aja kamu tuh udah nggak punya apa-apa. Mau kita luluh lantakan sekalian apa gimana? Nyerah aja kamu. Ultimatum itu yang kemudian dikenal sebagai Potsdam Declaration untuk menuntut penyerahan tanpa syarat. Ketika Perdana Menteri Jepang Suzuki Kantaro diwawancarai soal Potsdam Declaration tersebut, dia menjawab pakai kata Jepang, Mokusatsu. Nah, masalahnya penerjemah dan pers internasional itu nggak semuanya nangkep itu. Artinya Mokusatsu itu apa? Banyak headline serta laporan bahasa Inggris itu menerjemahkan Mokusatsu itu artinya ignore atau mengabaikan. Hal ini terdengar keras ke petinggi-petinggi Amerika, bahwasannya Jepang mengabaikan deklarasi Potsdam ini. Padahal sebenarnya Mokusatsu itu artinya adalah no comment. Nanti kita pikirin dulu, tapi sekarang no comment gitu kan. Daripada blunder, kalau kamu jadi pejabatnya Washington dan dengar bahwa Jepang ini ngabaikan Potsdam Declaration, apa yang kamu bakal lakuin? Ayolah, sok-sokan banget, orang juga udah gak punya apa-apa. Kita bom aja kamu ya. Nah setelah itu benerlah kejadian besar, kejadian di tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom pertama kali dijatuhkan di Hiroshima dan tanggal 9 Agustusnya di Nagasaki. Banyak sejarawan ini sepakat, kata Mokusatsu itu membantu mempercepat pengeboman ini walaupun itu bukan faktor satu-satunya keputusan yang akhirnya menjatuhkan bom itu. Tapi ini adalah salah satu faktornya. Tapi bayangin aja, kalau misalnya satu kata itu tidak disalahartikan, menurutmu apakah Indonesia akan merdeka? Atau sampai sekarang belum merdeka ya? Kalian tahu nggak, kalau Columbus nggak salah ngitung, dia nggak bakal nemuin benua Amerika. Gimana ceritanya kawan? Sebenarnya niatnya Columbus itu simple, dia pengen ke Asia dari barat, jalur barat. Buat orang Eropa waktu itu rempah-rempah dan perdagangan ke Asia ini kan sangat menggiurkan. Cuman rutenya ini belum gampang, biasanya mereka lewat Afrika dan itu makan waktu yang sangat-sangat lama. Suatu saat Columbus ini punya ide. Kalau kita berlayar ke barat, kita bisa potong jalan Cipangu atau Jepang dan Katai, Cina. Jauh lebih cepat daripada muter-muter lewat Afrika. Ini terdengar brilian di atas kertas, tapi banyak ahli maritim ini skeptis karena data jarak dan peta itu masih amburadul gitu. Columbus itu tuh udah nyari investor kemana-mana dan nggak dapat pendanaan untuk ini. Dia kedatang ke Portugal juga dia ditolak karena Portugal ini udah berinvestasi lewat jalur selatan, lewat Afrika. Para navigasi Portugal juga paham Atlantik ini luas, lebih luas dari hitungan optimisnya si Columbus itulah. Banyak kerajaan dan juga pengusaha yang pengen dia mintain uang itu, dia tuh bilang bahwasannya ini tuh resikonya terlalu gila Columbus. Nggak ada lagi jaminan balik kamu tuh. Kamunya nggak balik, kitanya juga nggak balik uang. Jadi dia ini bolak-balik minta dukungan sampai dia ini capek.
Nah, akhirnya Isabella dan Ferdinand dari Spanyol itu setuju kombinasi ambisi politik untuk bersaing dengan Portugal sekaligus potensi ekonomi dan juga dorongan religius untuk nyebarin agama Kristen itu jadi faktor untuk mengasih dana ke Columbus ini. Nah, saat eksekusinya Columbus ini kan dengerin kata-kata dan juga peta yang dibuat oleh Paolo Toscanelli. Dia ini adalah orang pinter di zaman itu. Toscanelli ini nunjukin seolah-olah rute ke Asia itu deket banget lewat barat gitu kan. Bus ini deket kok, kamu ikutin aja rencana ini deket gitu kan. Nah, hasilnya apa? Dengan modal kepercayaan ini, Columbus itu berangkat. Nah, perjalanan ini terasa jauh banget, panjang banget, penuh ketegangan. Bahkan awak-awak kapal pun pada protes ke Columbus. Bus, ini kapan sampainya? Kamu tuh kayaknya salah. Kita mungkin nggak akan balik lagi loh. Kita punya keluarga, Bus. Tapi akhirnya setelah berjalan berminggu-minggu, mereka ini menemukan daratan. Columbus bilang, itu pasti Asia, kita udah sampai. Tapi ternyata itu bukan Asia, itu adalah Pulau Karibia. Dia nggak nyangka dia malah nemu benua baru. Dari sudut pandang sejarah, ini tuh kesalahan salah hitung yang malah menyebabkan dia ketemu dengan benua baru, penemuan baru. Kalau misalnya nggak ada kesalahan salah hitung itu, dia terlalu optimis. Menurutmu, apakah benua Amerika akan ditemukan guys oleh Columbus? Menurut kalian tulis kolom komentar ya. Dari Columbus, aku belajar dunia itu punyanya orang-orang yang optimis. Kalau kamu mau ngelakuin sesuatu hal yang besar, kamu tuh juga harus percaya itu akan terjadi. Wiseman pernah bilang, "The cynic get to be right, and the optimist get to be rich." Para orang-orang sinis itu mungkin akan sering benar 99% dalam perdebatan. Tapi mereka salah 100% karena satu-satu hal yang penting itu adalah the big one di akhir. Yang cuman bisa diraih sama orang yang percaya duluan. Kamu bisa gagal 1000 kali, tapi kalau ditembakkan ke 1001 kali kamu berhasil, kamulah pemenangnya. Di usia muda ini, you only need one big win to compensate all of your failure. Menurut kalian, apa pembelajaran dari cerita yang tadi udah diceritain? Tulis di kolom komentar ya. Channel ini akan upload 3 kali seminggu, jadi pastiin jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan kita sama-sama lihat seberapa jauh channel ini melangkah bersama dukungan kalian dari awal. Jadi please like, comment, dan subscribe kawan. Terima kasih.